Hidup itu pendek, kamu tidak tahu kapan akan berhenti. Kalau kamu masih hidup, itu berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk melayaninya. Dan waktu yang dipakai untuk melayaninya akan menghasilkan nilai-nilai kekal yang dapat Anda bawa ke surga yang kekal. Bukan saham kosong, tapi nilai-nilai kekal yang menghasilkan pahala atau mahkota yang abadi. Melayani Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi rekan kerjanya. Melayani Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berpartisipasi dalam misi kerajaan Allah yang mulia dan kekal. Melayani Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan bagi Allah. Luar biasa, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan saham yang bernilai kekal melalui waktu hidup yang sementara di dunia yang fana. Inilah yang disebut dengan anugerah di atas anugerah. Kemurahan Allah di atas kemurahan Allah. Sebab itu, hargailah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Jangan sia-siakan, jangan hidup sembarangan. Konon ada seorang bapak yang diajak melayani di paduan suara sebab dia memang punya talenta untuk bernyanyi. Tapi dia menolak terus dengan berbagai alasan. Pemimpin paduan suara tidak putus asa. Terus-menerus bapak itu diajak dan diajak. Namun dia tetap menolak. Entah kenapa dia jual mahal. Padahal dia punya karunia menyanyi yang baik. Mungkin pintar nyanyi jadi jual mahal. Tak ada yang tahu. Setelah berulang kali, mungkin setelah puluhan kali diajak, akhirnya pemimpin paduan suara itu mulai tawar hati dan tidak lagi mengajaknya. Tiba-tiba, tanpa angin dan badai, suatu hari sang bapak datang kepada pemimpin paduan suara itu dan berkata, "Oke, saya mulai minggu depan mau ikut melayani di paduan suara." Si pemimpin paduan suara dan semua anggotanya senang sekali, tapi apa yang terjadi? Sebelum hari Minggu tiba, mendadak si bapak kena serangan jantung dan meninggal dunia. Semua orang kaget. Wah, sayang sekali. Barusan bertekad mau melayani namun kesempatan tidak diberikan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Tidak ada yang tahu. Itulah kedaulatan dan misteri Allah. Kesempatan tidak selalu ada. Sungguh hidup ini di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu hari esok. Hidup itu pendek. Jangan Anda tunda hari esok. Sebab Anda tidak tahu hari esok. Hari ini ambil keputusan untuk menerima kasih Kristus dan ambil keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, hari ini juga. Waktu masih diberikan kesempatan, cepat-cepatlah melayani. Mungkin suatu hari ketika Anda mau melayani, Tuhan tutup kesempatan. Jangan menyesal. Pulang ke sorga, Anda tidak membawa apa-apa. Tangan hampa bertemu Tuhan. Kasihan betul. Dalam surat kepada jemaat Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15, Rasul Paulus menggambarkan hidup dan pelayanan orang Kristen seperti emas, perak, atau kayu dan jerami yang mudah terbakar. Bila hidup Anda seperti emas atau perak, akan bertahan menghadapi kesulitan apapun, tetap berkobar-kobar dan tahan uji, dan akhirnya menghasilkan pahala yang kekal. Tapi bila hidup dan pelayanan Anda ibarat kayu dan jerami yang mudah terbakar, maka Anda akan keluar kosong seperti dari api. Permisi tanya hidup dan pelayanan Anda seperti apa. Jangan Anda seperti kayu dan jerami. Janganlah Anda selamat pas-pasan.
seperti orang yang terbakar dan keluar dari api alias gosong. Tapi jadilah seperti emas atau perak yang mulia dan tahan uji hingga akhir. Teringat sebuah kesaksian waktu bom meledak di Hotel Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Ada seorang aktivis pemain piano yang makan di sana dengan teman-temannya. Tiba-tiba bom meledak keras sekali. Dia terlempar dan melekat di kaca berdarah. Tapi dia tidak mati. Dia menangis-nangis lalu minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Baru hari Minggu lalu dia kesal dan marah-marah dalam pelayanan. Dia bilang mau stop melayani. Dia bilang mulai hari ini saya tidak mau melayani lagi. Stop. Kini setelah bom meletus dan dia tidak akan mati, masih diberikan kesempatan hidup. Dia menyesali semua perkataannya di setiap minggu lalu. Dia ingin mencabut kata-katanya di hari Minggu yang lalu. Dia minta ampun kepada Tuhan dan katakan, bila Tuhan masih berikan nafas hidup, saya mau melayani Tuhan dengan setia. Setelah itu aktif, setia, berkobar-kobar melayani Tuhan apapun yang terjadi. Dia menghargai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Permisi tanya, apa yang terjadi dengan hidup dan pelayanan Anda selama ini? Bila Anda belum melayani, cepat-cepatlah ambil kesempatan dan layanilah Tuhan dengan pengetahuan yang benar, semangat yang benar, motif yang benar, tujuan yang benar, cara yang benar. Bila Anda sudah melayani, tetaplah setia. Apapun yang terjadi, walaupun tidak dihargai, dikritik, dicerca, ada kesulitan, tantangan, atau bahkan derita, buat stres, frustasi, atau ingin putus asa, ingat, jangan pernah mundur atau stop. Teruslah setia berkobar-kobar dan minta Tuhan tambahkan cinta kasih, kekuatan, dan kesetiaan. Kalau Anda masih diberikan hidup, itu artinya Tuhan masih sayang dan akan memakai Anda. Jangan pernah menolak, mundur, atau berhenti dari pelayanan Tuhan berikan. Orang yang bodoh membuang kesempatan, cuek, apatis, sombong, dan anggap remeh. Orang biasa menunggu kesempatan, pasif, maunya didorong-dorong terus. Orang pintar memakai kesempatan, proaktif, sigap, dan giat secara melayani. Orang berhikmat menciptakan kesempatan, kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan setiap kesempatan, setiap talenta, dan berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Anda termasuk golongan yang mana? Jadi, orang yang berhikmat, bertekad lebih berkobar-kobar, lebih bertumbuh dalam pengenalan terhadap Tuhan, lebih setia melayani Tuhan demi kemurahan Allah, selalu mengingat anugerah-Nya, beriman pada pemeliharaannya, dan menghargai kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jangan ada menjadi robot saham kosong. Selamat mengenal Kristus dan selamat melayani Tuhan hingga nafas yang terakhir. Terima kasih dan selamat berjuang.